Terus kenapa kita hidupnya jadi susah? Terus kenapa ada yang lain hidupnya lebih berbahagia, lebih senang? Padahal dia bukan termasuk orang yang taat-taat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan ESQ Energy Spiritual Quotient bersama dengan saya Ali Akbar Lubis. Terima kasih saya ucapkan kepada pemirsa yang telah mampir ke channel ini, mengklik videonya, mengikutinya, dan sebaiknya di subscribe, like and share, serta diberikan komentar, membuat channel ini nantinya bisa menjadi lebih baik lagi dan berkembang secara bersama-sama dengan para pemirsa sekalian. Kenapa ada orang yang sholatnya kurang tapi kok rezekinya banyak? Pertanyaan yang kedua, ada orang yang sholatnya sedang menuju kepada kebaikan, tetapi ternyata kehidupannya ya biasa-biasa aja, malah kekurangan karena banyak berhutang sana sini kan. Itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang berat buat kita pikirkan. Hanya kita jarang mau berpikir keberadaan kita ini di muka bumi untuk apa. Tentu kan untuk membuat seperti itu semuanya kita harus menyadari dulu kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kenapa Nabi Adam lebih tahu segalanya dibandingkan makhluknya yang lain. Karena manusia itu dilengkapi dengan pikiran, dan di dalam pikiran itu sudah diletakkan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu akan bisa berguna kalau kita pakai. Artinya kan begini, Allah sudah memberikan Nabi Adam sebuah pengetahuan yang tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Sehingga kenapa makhluk yang lain disuruh sujud? Itu menunjukkan bahwasanya posisi Nabi Adam itu lebih mulia dibandingkan makhluknya yang lain. Dan itu kan harus disadari dulu. Nah, kembali kita ke pertanyaan tadi, bahwasanya Tuhan menciptakan kita ini sempurna dengan kemuliaannya. Karena manusia di muka bumi ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Tapi apakah kita menyadari itu? Menyadari, sadar. Kalau sadar kan gak mabuk namanya. Kalau orang mabuk, obrolannya pasti gak beraturan. Jadi banyak hal yang akan mempengaruhi itu. Nah, sekarang kita tarik benang merahnya, kenapa orang yang nggak taat beribadah tapi diberikan rezeki yang banyak. Allah meletakkan pengetahuan itu di pikiran. Sehingga kalau kita tidak pakai pikiran, artinya kita tidak mengimplementasikan pengetahuan itu terhadap kehidupan kita sendiri. Apa yang mendasari itu semuanya? Sangat mudah. Di dalam Al-Quran ada disebutkan, aku menurut sangka hambaku kepadaku. Jika sangka hambaku baik, maka aku baik. Jika sangka hambaku buruk, maka aku buruk. Maka akan buruk.
Terus di ayat yang lain disebutkan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hambanya. Allah sendiri nggak menghendaki kesukaran. Terus kenapa kita hidupnya jadi susah? Terus kenapa ada yang lain hidupnya lebih berbahagia, lebih senang? Padahal dia bukan termasuk orang yang taat-taat banget. Untuk menciptakan sebuah kemakmuran, itu harus dimulai dari akal pikiran kita. Kesadaran kita akan kemakmuran itu. Kita harus sadar bahwasanya kita di muka bumi ini, Allah sendiri nggak menghendaki kesukaran. Kalau kita menciptakan di dalam pikiran kita kesulitan, pokoknya semua sulit. Wah, tetangga saya ini sulit, negara ini sulit, Pak RT sulit, anak saya sulit, semua sulit. Sehingga alam bawah sadarnya sudah memasukkan seluruh file sulit. Jadi tidak ada lagi kemudahan, sehingga apa yang kita pikirkan, ya itulah yang kita dapatkan. Kalau kita memikirkan, ya semuanya akan sulit. Kalau kita pikirkan mudah, semuanya akan mudah. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Karena di muka bumi ini nggak ada yang berat. Yang ada itu berat mengerjakannya. Itu yang ada. Kalau pekerjaan berat itu nggak ada. Jadi kesadaran-kesadaran itu dulu yang harus kita pahamkan. Itulah yang disebut dengan istilah zaman sekarang ini prosperity conscious. Kesadaran kita akan kemakmuran. Nah, itu dulu yang harus kita tanamkan. Gak usah dulu kita bicara kenapa ada orang yang takwa, hidupnya sulit, tetapi kenapa ada orang yang biasa-biasa saja, dia berkelimpahan. Kita ambil lagi satu contoh yang lebih gampangnya. Dari 100 orang yang tahu kita, ada 70 orang yang kenal dengan kita. Kenal. Dari 70 orang yang kenal dengan kita, ada 50 orang yang suka. 50 orang yang suka dengan kita. Dari 50 orang yang suka dengan kita, ada 30 orang yang percaya. Kalau sudah ada 30 orang yang percaya, mau apapun yang Anda lakukan, mau Anda datang kepada dia, Mas, saya butuh ini 5 juta karena anak saya ini lagi mau bayaran kuliah. Karena dia percaya dengan kita, dia akan berikan 5 juta itu. Kalau orang percaya, Mas, saya ini ada bisnis ini, saya kebetulan butuh 50 juta ini. Karena orang percaya, orang akan beri. Jadi pemahaman ini dulu yang harus kita pahami. Kalau orang sudah ada yang percaya dengan kita, padahal teman kita nggak banyak-banyak amat, hanya 100 orang yang tahu, ada 70 orang yang kenal, ada 50 orang yang suka, ada 30 orang yang percaya. Aman, kehidupan kita akan aman. Itu dari satu sisi. Nah, ada juga orang yang kenapa sudah sholatnya mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang wajib. Itu yang wajib saja. Belum lagi yang sunnah-sunnah. Termasuk duhanya, termasuk tahajud. Ditambah lagi zikir-zikir yang lain. Kenapa hidupnya kok biasa-biasa aja? Yang paling gampangnya, oh Allah sedang menguji. Iya benar, Allah sedang menguji. Karena Allah akan membuat si orang tersebut naik kelas. Mana ada orang naik kelas itu yang nggak diuji. Kita bisa lihat untuk dari dasar pendidikan kita, sekolah dasar kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6.
itu semuanya penuh dengan ujian. Sampai kita mahasiswa, begitu kita mau lulus dari mahasiswa, kita diuji lagi, harus berskripsi dan lain-lain sebagainya. Mana ada orang yang nggak diuji. Tetapi di dalam menjalani ujian, apakah kita bisa menerima itu semuanya dengan sadar? Nah ini masalahnya kan di sini. Mampu nggak kita menerima itu dengan sadar? Kesadaran itu sangat penting. Kalau kita tidak sadar, sampai nggak kita ke tujuan kita? Misalnya begini, saya punya teman di Pekanbaru. Anda sebagai teman saya minta untuk menemui teman saya yang namanya Adi di Pekanbaru. Misalnya Anda tolong jumpai teman saya di Pekanbaru yang namanya Adi. Ini tiket pesawat Garuda bis kelas, hotel bintang 5 sampai Anda nanti di Pekanbaru, plus uang saku. Tetapi informasi yang ada, tolong cari yang namanya Adi Pekanbaru. Wah, Anda nggak nanya, akan berangkat aja. Kira-kira sampai nggak ketemu dengan Adi di Pekanbaru? Ya pasti ada yang ketemu, tapi apakah sama dengan Adi yang saya maksud? Belum tentu. Anda balik lagi, karena Anda nggak ketemu dengan Adi yang saya maksud. Nah, saya berikan lagi informasi yang lebih banyak lagi. Anda berangkat lagi ke Adi di Pekanbaru, tiket pesawat sama, hotel sama, akomodasinya sama. Si Adi itu tinggalnya di jalan ini, nomor rumahnya ini. Kemungkinannya masih bisa nyasar, karena Anda sendiri tidak memahami kota Pekanbaru dengan detail. Kemungkinannya ada nyasar, tetapi kemungkinannya juga Anda akan bertemu, karena sudah ada alamat yang dipegang. Nah terus, setelah satu waktu saya ajak Anda lagi untuk bertemu dengan Adi di Pekanbaru. Ayo berangkat dengan saya, nemui Adi di Pekanbaru. Tiket pesawatnya yang biasa-biasa aja, hotelnya juga biasa, dan akomodasinya biasa karena bareng saya. Kemungkinan untuk bertemu itu 100%. Itu bertemu dengan Adi, karena saya yang bawa. Saya yang bawa, ada yang membawa. Nah, kenapa kita tidak bisa hidup sejahtera? Karena yang membawa kita kepada kesejahteraan itu nggak ada. Yang membawa kita siapa? Apakah kita percaya kepada Yang Maha Kuasa dengan seluruh kekuasaannya? Itulah yang disebut keyakinan. Begitu kita berketuhanan, itu harus hakul yakin, bukan ainul yakin, bukan katanya, hakul yakin. Apakah keyakinan kita itu tertancap dalam kesanubari kita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kenapa ada orang yang sudah ibadahnya menurut kita sangat baik, tetapi kehidupannya kok biasa-biasa aja? Padahal Allah tidak menginginkan kesukaran kepada hambanya. Kenapa? Ada orang yang mengatakan begini, bahagia itu mah gak perlu harta banyak. Ya begini-begini aja udah cukup. Artinya apa? Itu kan permintaan kita kepada Allah. Begini-begini aja udah cukup. Maksud begini-begini aja apa? Sederhana aja. Bisa makan pagi, bisa makan siang, bisa makan malam. Terus kita mau pergi umroh karena begini-begini aja kan nggak bisa. Kita sudah membatasinya.
kita sudah membatasi rezeki yang akan diturunkan oleh Allah. Yang membatasinya apakah Allah? Tidak, kita. Kita mah begini-begini aja cukup. Tetapi ada orang juga yang mau beribadah, jadi nggak mau dia begini-begini. Karena dia sudah menciptakan prosperity conscious, kesadaran akan kemakmuran di dalam kehidupannya. Kenapa? Mana yang lebih baik? Sedekah 1 miliar ikhlas daripada sedekah 1000 ikhlas. Pasti ada hal-hal yang lebih baik dari jumlahnya. Kalau kita disuruh memilih, saya lebih memilih saya bisa bersedekah setiap hari itu 1 miliar. Pilihan saya itu. Bukan saya tidak bisa bersedekah atau kurang bersedekah. Saya ingin bersedekah setiap hari itu 1 miliar jumlahnya. 1 miliar bukan angka yang sedikit. Kalau saya bersedekah 1 miliar, itu kekayaan saya berapa? Dan keberadaan kita di muka bumi ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Akan seperti itu. Jadi kenapa ada orang yang kaya, ada orang yang taat beribadah, kurang kaya? Itu sudah sangat ditentukan oleh mindsetnya berpikir. Mindset berpikir ini akan sangat membantu kita menjalani kehidupan. Karena dengan ilmu kan hidup jadi mudah. Coba lihat orang yang nggak punya ilmu, hidupnya gimana? Ilmu itu kan berarti Anda punya sekolah yang tinggi, S1, S2, S3, bukan. Belum tentu Anda yang sekolahnya S3 bisa lebih kaya dibandingkan yang tidak sama sekali sekolah. Dan itu terjadi. Anda bisa lihat siapa-siapa yang tidak punya pendidikan tinggi itu sekarang ini sangat merajai ekonomi di negara kita tercinta ini. Dan kita belum lihat yang levelnya S1, S2, S3. Ya mungkin sekarang S1 sudah ada lah yang sudah memimpin perekonomian Indonesia ini. Dan ilmu itu memang sangat memudahkan kita dalam kehidupan. Makanya kalau kita sudah tidak berilmu, bagaimana kita bisa berpikir dengan benar? Sama seperti tadi, kenapa saya ini orang yang sudah ibadahnya kuat, tetapi kok kehidupan saya biasa-biasa aja. Sekarang ini dengan ibadah yang sudah seperti itu, tentu pikirannya juga harus ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir? Ya, kalau kita punya otak, ya harus dibawa dong kemana-mana. Jangan malah ditinggal di rumah. Atau otak kita harus kita pakai untuk berpikir. Jangan ditidurkan. Karena itu yang berharga yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dalam otak kita itu ada pikiran. Kalau sempatlah singa itu dikasih pikiran oleh Allah, habislah kita yang di muka bumi.